hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung
Kami perlu Kau Tuhan. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang ajaib dan luar biasa. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini memang kita masih belum melalui apa yang dikatakan musim pandemi. Sudah kurang lebih 8 bulan kita mengalami apa yang dikatakan pandemi. Tapi puji Tuhan, kesempatan yang baik dan luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada musim pandemi ini, kita banyak bergaul dengan firman Tuhan. Kita banyak bergaul dengan mendengarkan hamba-hamba Tuhan bicara. Sehingga membuat perbendaharaan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Melalui persekutuan doa, melalui kebaktian-kebaktian online, kita boleh mengikutinya. Sehingga kita diberkaya oleh firman Tuhan. Makin banyak kita bergaul dengan firman Tuhan, sama halnya juga kita bergaul dengan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya saudara mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini perlu ketaatan, hidup ini perlu pertobatan. Apalagi kita menjelang akhir zaman, apalagi dalam musim-musim pandemi ini, banyak orang yang lagi stres, lagi bingung, depresi dan sebagainya. Tapi sebagai orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Allah, saya yakin dan percaya sukacita penuh atas hidup saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita sama-sama buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil di dalam kitab Lukas 5. Ini berbicara mengenai ketaatan dan pertobatan, Bapak Ibu. Ya, apa yang dialami oleh Simon Petrus. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dan saya. Saya rasa semua orang sudah pernah mendengar apa yang terjadi, yaitu Simon atau murid daripada Tuhan pada waktu dia menjala ikan. Saya buka di dalam kitab Lukas 5 ayat yang ketiga, dikatakan ia naik di dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang-orang banyak dari atas perahu. Saya akan berbicara mengenai dulu, saudara. Ya, dikatakan ayat yang ketiga, dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Kenapa Tuhan tidak pakai perahu lain? Di situ ada 2 perahu, mungkin ada 3 perahu di situ, tapi yang dipilih dari perahu Simon.
Kami tahu Tuhan itu rencananya luar biasa kepada Simon Petrus pada saat itu. Simon adalah seorang penjala yang juga cukup profesional, yang cukup senior, yang setiap hari kehidupannya hanya mencari ikan dan menangkap ikan. Saudara dikasih Tuhan, waktu Tuhan naik ke atas perahu Simon, dia katakan agak ke tengah sedikit perahunya, dan Tuhan mengajar firman bagi orang-orang banyak di situ. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada saat itu? Kalau saya teruskan di dalam ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai ia berbicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara dikasih Tuhan, satu tantangan yang luar biasa bagi Simon pada waktu itu. Setelah Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, setelah Yesus mengajar firman Tuhan, selesailah sudah. Tetapi bukan sampai di situ. Dia perintahkan pada Simon, dikatakan, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu kalau Simon ini semalam suntuk tidak mendapat ikan? Semalam suntuk tidak tidur, dia tahu. Tapi Tuhan ingin menguji Simon, adakah ketaatan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, tadi saya katakan satu tantangan yang berat, karena badan lemah, semalam suntuk tidak tidur, semalam suntuk menangkap ikan, tapi hasilnya nihil, tidak mendapat apa-apa. Simon masih menjawab, masih tawar-menawar pada gurunya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tadi sudah saya singgung, apakah guru tidak tahu? Tahu. Sebab itu waktu dia pertama-tama dia memilih, dia naik ke perahu Simon. Karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Simon pada saat itu. Simon tidak menyangka apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan sepanjang malam kami bekerja tidak menangkap apa-apa. Tetapi, nah ini ada tetapinya Bapak Ibu. Karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudara, ini satu perintah kepada Simon. Dikatakan tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Nah, di sini Bapak Ibu, satu tantangan yang berat bagi Simon. Tinggal mau melaksanakan apa tidak. Kalau mau melaksanakan, kalau dia menurut semua perintah apa yang Tuhan minta dalam hidupnya, pasti ada bonus-bonus yang dia terima, yaitu mujizat yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Saudara, apa yang terjadi setelah dikatakan, karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Karena guru yang menyuruh, karena Yesus yang menyuruh, bahwa aku harus menebarkan jala, aku tebarkan jala juga. Saudara, apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-6? Dikatakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Suatu hal yang tidak pernah diduga, tidak pernah disangka, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Itu Tuhan berikan di dalam kehidupan Simon. Kenapa terjadi demikian? Karena ketaatan di dalam hidup Simon. Dikatakan karena engkau yang menyuruh, karena guru yang menyuruh, aku tebarkan jala juga. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan. Maka apa yang dia dapat? Yaitu ikan yang luar biasa banyaknya. Yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan Simon selama dia menjadi seorang nelayan. Tetapi kali itu luar biasa dia peroleh. Seandai kata, satu misal, Simon waktu tidak melakukan perintah daripada gurunya, kira-kira apa yang terjadi? Tentu hasilnya akan nihil. Terus akibatnya apa? Pasti akibatnya dia akan terjadi satu konflik di dalam rumah tangga.
Karena biasanya sehari-hari dia mendapat ikan, tetapi kali itu dia nihil, tidak mendapat apa-apa. Tetapi puji Tuhan, kita lihat contoh daripada ketaatan daripada Simon. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan ternyata benar. Bukan 1-2 ikan yang diperoleh, tapi ikan itu sangat banyak, dikatakan jala itu hampir koyak. Yang ketujuh dikatakan, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sesuatu yang luar biasa, bonus yang luar biasa, yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Simon. Tadi sudah saya singgung, ini mungkin dalam kehidupan Simon selama hidupnya dia menjadi penjala ikan, belum pernah terjadi apa yang terjadi pada waktu itu. Dikatakan hampir tenggelam perahu itu karena penuh dengan ikan. Sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, kita teliti, kita selidik, siapa itu Simon? Dialah seorang penjala ikan biasa, seorang nelayan yang setiap hari pekerjaannya adalah menjaring dan menangkap ikan. Saudara, kalau kita baca ayat berikutnya, itu ayat yang ke-8, dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ada satu penyesalan, keinsyafan bagi Simon. Dikatakan, Tuhan, Engkau pergi Tuhan, aku tidak layak, karena aku ini orang berdosa. Jadi ada satu keinsyafan dalam kehidupan Simon pada waktu itu, karena dia sangat takjub dan dia sangat kagum sekali. Sebab itu tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dibayangkan dalam hidup Simon. Yang begitu ikan begitu banyak, dikatakan kapal 2 itu hampir tenggelam dan jalannya hampir koyak. Tetapi sesuatu yang luar biasa juga di dalam kehidupan Simon. Dia sadar, dia bertobat. Memang dia sempat katakan, semalam suntuk aku tidak dapat apa-apa. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Simon tidak mendapat apa-apa waktu itu? Pasti dia tahu. Sebab itu dia memilih perahu Simon untuk dijadikan sebagai pengajaran di situ. Saudara, apa yang terjadi berikutnya? Sebab ia dan semua orang bersama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Semua orang terheran-heran karena ini belum pernah terjadi di dalam kehidupan daripada Simon. Dan ternyata Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa, yang tidak sama sekali tidak terpikirkan. Saudara, kita harus tahu sekarang, hari-hari ini kita harus sadar, kita tidak boleh main-main dengan dosa lagi. Bukan waktunya untuk kita main-main dengan dosa. Hidup ini adalah satu kesempatan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk taat. Kesempatan untuk bertobat di dalam nama Yesus. Saya yakin, 100% saya percaya, kalau kita taat dan bertobat, maka berkat ilahi, berkat jasmani, berkat rohani akan mengikuti di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Simon? Ya, ayat 10 dikatakan, demikian juga Yakobus, Yohanes, anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Penjala manusia Tuhan jadikan untuk penjala ikan Tuhan jadikan untuk penjala manusia. Demikian juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal tergantung dari kehidupan kita masing-masing. Maukah saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan? Maukah kehidupan saudara dan saya dipakai oleh Tuhan? Tuhan hanya perlu satu, ketaatan. Yang kedua adalah pertobatan. Taat dan pertobat itu membuat sesuatu mujizat yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau ini terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini pun juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Asal sekali lagi saya katakan, taat dan bertobat itulah kunci di dalam kehidupan
kita boleh sukses di dalam Tuhan. Karena itu pada musim-musim saat ini dikatakan musim pandemi, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang gelisah, banyak macam-macam tantangan dalam hidup ini. Nomor satu, kita banyak bergaul dengan firman, maka firman itulah yang akan berbicara di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga firman ini mendapatkan suatu ketaatan dan pertobatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara saya, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menggugah di dalam kehidupan saya dan saudara untuk tidak main-main, tidak main-main, tidak coba-coba untuk main-main dengan dosa, tapi dengan cara taat dan bertobat, itu letak keberhasilan di dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi semua pemirsa, bagi semua pendengar. Biarlah ini menjadikan satu peringatan buat kita semua untuk di dalam masa-masa pandemi ini, untuk kita taat dan sadar dan bertobat dalam nama Yesus. Mari kita sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat anugerah dan kasih Kau yang ada dalam hidup ini. Karena kami tahu Kau ajaib dan luar biasa. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang akan menggugah di dalam kehidupan kami, menyadarkan dalam kehidupan kami. Hanya oleh karena ketaatan dan pertobatan, itu mujizat boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini benar-benar Tuhan akan menggugah di dalam kehidupan kami, para pemirsa yang mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenarkan wajahnya kepada memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat pada hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.